Hello everybody, jumpa lagi dengan saya Emrija Firdaus dalam Kepo Kepengen Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emrija Firdaus. Malam ini kita akan membahas hal-hal yang biasa aja. Saya ditemani dengan Dr. Adrian dari Malang. Halo Dr. Adrian, biasa disapa Dr. Ian nih ya? Ya, halo Dr. Riza. Iya, perkenalan dulu dong. Oh iya. Tadi salamnya belum tak jawab ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ardian Wahyu Prianto. Saya lulusan dari IK. Ini sekarang lagi ngapain nih dok? Lagi sibuk sepedaan aja sih dok. Iya. Sama praktek-praktek biasa. Ini lagi ngetren banget ya memang sepeda ya. Di Malang juga lagi ngetren nih. Iya, kalau di Malang setiap hari hampir setiap pagi itu banyak orang sepedaan sih. Banyak komunitas gitu kalau pagi. Terus COVID-nya gimana? Kalau COVID di sini udah agak bebas sih. Udah los ya. Kayak nggak ada lockdown ya. Beda kan kayak Jakarta. Jakarta kan udah mau PSBB gini. Iya, kalau iya. di sini kemungkinan kemarin aja pernikahan aja udah boleh rame-rame, udah boleh resepsian. Nggak ada batasan lagi ya. Iya, tapi tetap ada maksudnya berapa jam kapasitas tamunya berapa gitu. Ya sekarang nih fenomena sepeda gila-gilaan. Sekarang aduh di mana-mana siang mau panas-panas juga ada yang sepedaan ya. Komunitas bikin komunitas sendiri nih. Udah berapa komunitas nih? Nah, kalau komunitas enggak. Kemarin komunitas cuma di FKG pas di kampus kita aja komunitas. Kalau di sini susah. Sekarang banyak orang beli, tapi sekarang lihat harganya naik, dijual semua. Jadi pesepeda musiman. Aku nunggu sepeda harganya turun nih, kan nanti pasti udah nggak musim lagi. Jadi ya lumayan nih. Mending gitu aja. Tunggu turun, diborong, nanti kalau rame dijual. Dijual lagi kan. Bro. Terus selain sepeda sama gimana tadi praktek juga ya. Nah praktek tuh rame nggak sih di daerah Malang nih, apalagi lagi suasana COVID gini? Kalau praktis tahu saya itu di Malang ya agak sepi sih gara-gara COVID ini. Cuma tergantung kitanya sih yang masih berani atau enggak untuk jalankan praktek. Misalnya kalau praktek dari aturan PDGI juga sudah dibatasi. Kalau dari PDGI juga ya dia dibatasi, APD-nya juga harus level 3. Biasalah seperti PDGI lain. Jadi udah full kostum ya buat tindakan dan lain-lain ya. Iya, seperti yang dibilang pemerintah, protokol kesehatan nomor 1 ya. Untuk pasiennya menurun atau tetap seperti kemarin-kemarin, bro? Mungkin kalau untuk pasien ya, kalau pasien itu biasanya dia itu lemparan dari puskesmas, dok. Soalnya kan kalau di puskesmas dia cuma kegawat daruratan kan yang dibolehkan, pasien darurat ya. Makanya kayak misalnya tambal, elin, karang, ini udah boleh sih sama PDGI, tapi ya untuk kapan dan antisipasinya tergantung kita sendiri kan. Ya, jadi kebanyakan pasien rujukan dari puskesmas, nggak rujukan sih, maksudnya diarahkan ke dokter gigi gitu. Iya, karena ya untuk dipraktekkan lebih komplit sih untuk penanganan pandeminya ya, untuk antisipasi infeksinya mungkin lebih bagus juga memang. Tapi ya dibatasin lah dok. Nggak ngegas ya tapi ya. Enggak, jangan dulu. Masih begitu berbahaya. Berbahaya dia. Tapi masih rame orang-orang. Aduh jangan ditanya. Kalau kotanya Kediri kalah bro. Sekarang aja tempat kopi di mana-mana. Jadi orang masih ngopi. Nggak ada lagi. Iya. Nggak ada yang ini razia atau apa gitu. Atau ngopi tapi wajib masker gitu. Kalau razia mungkin bulan kemarin terakhir ya. Kalau sekarang tahu saya kalau razia nggak ada. Mungkin dari tempat kopi-kopinya sendiri yang nyediain cuci tangan, hand sanitizer sama memakai masker. Tapi tak lihat kesadaran orang-orang di sini ya kurang, banyak yang nggak pakai masker. Sekarang ya orang-orang motoran pada nggak pakai masker. Tapi kalau sekarang ada tilangan masker ya? Iya memang ada tilangan masker, itu yang lagi rame banget kemarin ya. Sekarang rame sekarang. Berapa itu dendanya? Lumayan kan ya kalau nggak salah ya? Kalau di sini nggak pakai masker itu kena 50.000. Kalau nggak pakai uang dia suruh bersih-bersih. Sama kemarin ada di dekat pasar nih, banyak yang orang tua itu dibebasin dia. Kalau yang anak-anak muda disuruh push up kalau nggak bawa uang. Aduh. 50 kali. Satu push up 1.000 gitu kan ya. Iya. Aduh. Nah, kita malam ini bahas ini aja deh. Mungkin Serkom, STR dan SIP. Nah, kan mungkin dulu jujur aku, mungkin kamu sama teman-teman FKG setelah lulus tuh kebingungan nih ngurus Serkom, STR dan SIP. Jadi
Mungkin kita bincang-bincang pengalaman kita aja deh di bidang itu ya, Bro. Iya siap Bro. Iya. Ya, pengalaman saya ya kalau masalah Serkom sama SIP atau SR ya kan tiap tahun beda. Mungkin pengalaman saya tentang Serkom, urus Serkom, SIP, STR mungkin sama tuh adik-adik yang baru lulus atau sejawat yang baru lulus urus SIP sama STR. Lulus terakhir kapan itu dok? Yang lulusannya? Oh saya baru kemarin dok, baru kemarin. Oh ini pas banget nih artinya nih ya kan? Iya, baru tahun kemarin awal bulan. Kalau nggak salah Serkom itu syaratnya harus sumpah dulu ya, habis ujian gitu. Ya benar. Jadi kan kalau misalnya habis sumpah gitu ya, itu kita nunggu ijazah ya dulu. Seingat saya nih ya, karena waktu itu memang diurus dari teman-teman sih gitu. Kamu kemarin gimana bro? Kalau aku kemarin ya sama harus nunggu ijazah dulu. Tapi kan kalau ijazah juga keluarnya kan juga bareng sumpah dulu. Sumpah keluar ijazah baru kita ngurus Serkom atau sertifikat kompetensi. Cuman kalau dari kampus kita di IKA kemarin Serkom dibantu sama tim administrasi kita ya buat nyelesain kita tinggal ngumpulin data kan ya. Cuman aku agak lupa juga sih data-datanya gitu. Cuman ya agak-agak lebih enak sih ya kalau kita tinggal tahu beresnya gitu kan. Nunggu Serkom. Cuman berapa lama kemarin Serkom itu bro? Kalau Serkom kemarin gara-gara pandemi itu bisa sampai 4 bulan loh dok. Serkom kemarin aja kan tuh? Seharusnya iya Serkom aja tuh. Kalau STR-nya itu lebih cepat STR daripada Serkom. Kalau menurut saya sih yang kemarin angkatan saya yang lulus itu malah lamaan Serkom ketimbang STR-nya. Kalau 4 bulan? Kemarin hampir 4 bulanan. Ya 3 bulan 4 bulanan lah. Kan kalau normalnya itu 1 bulan sampai 2 bulan tuh Serkom. Kemarin itu aku 15 hari kalau nggak salah baru keluar itu Serkomnya tuh. Iya. Makanya waktu denger 4 bulan, aduh, mungkin lagi sibuk ya di pusat ya. Iya bukan sibuk gara-gara corona ini kan kemarin. Kan habis sumpah tuh kemarin langsung ada kejadian corona itu kan. Ya kan di kampus itu yang masuk kan shift-shiftan, makanya kayak admin juga shift-shift mungkin gara-gara. Oh memang ya, aku juga nggak nyangka sih kalau misalnya 4 bulan tuh lumayan lama loh itu. Gak lumayan lagi itu lama banget itu bro. Memang paling bagus itu kalau habis lulus gitu, yudisium lulus ya, udah tahu lulus langsung sumpah gitu kan ya, biar cepat ya. Cuman kemarin Serkom itu kan kamu 4 bulan tuh nggak tanya-tanya gitu atau harus kemana gitu? Kemarin Serkom udah tanya-tanya, udah ke admin terus. Tapi ya mbak adminnya ya bilangnya ditunggu sabar aja dulu. Kan kalau Serkom nanti kita kan nunggu ijazah dulu ya. Jadi kan Serkom tak jelasin ya, alurnya Serkom itu kayak apa, gimana, terus persyaratan Serkom itu apa aja gitu ya. Iya. Ya, kalau itu yang pertama kan kita nunggu ijazah dulu untuk Serkom. Setelah kita dapat ijazah, kita nanti dapat dapat email dari Kolegium Kedokteran Indonesia ya. Nah, itu nanti kita download filenya untuk persyaratan urus Serkom. Nanti kan setelah itu sertifikat udah dapat tuh kan ya. Nanti itu webnya Kolegium Dokter Gigi Indonesia itu dikirim sama tim lokal kampus. Nah, admin lokal kampus yang waktu kita ujian itu loh. Nah, itu setelah itu nanti kita print. Kalau udah di print, kita print sendiri ya. Nanti itu kalau misal yang kemarin gini, jadi ada taker sama ada one shot itu ya. First taker. Kalau dia misalnya kalau ada taker, dia berkasnya dari Kolegium Indonesia lebih banyak dong isinya. Tapi kalau yang sekali ujian selesai, dia cuma dapat berkas 2 lembar. Berkas apa aja nanti yang aku disiapkan buat ngurus Serkom ya. Yang pertama, nanti kan kita udah download tuh yang berkas tadi yang aku jelaskan, yang dari Kolegium Tergi. Iya. Nanti kirim sama admin ke grup ya, kita harus bikin dulu terus itu ya sumpah buat sumpah itu syaratnya harus sumpah dulu soalnya nanti berkasnya itu untuk ngurus Serkom ada fotokopian legalisir sumpah lafal sumpah juga. Jadi yang pertama nanti lumayan ribet ya kalau nggak tahu ribet ya. Untuk yang pertama itu berkas itu nanti kita siapkan legalisir ijazah ya, ijazah dokter gigi yang dari kampus. Terus yang kedua fotokopi legalisir lafal SPA, terus materai 6.000 pas 4x6 sama nanti yang kita tanda di materai itu. Terus sama kita nanti jangan lupa buat bikin surat pernyataan itu menurut Perkonsil nomor 13 tahun 2013 ya, format persyaratan untuk registrasi profesi. Nanti isinya itu suratnya nanti ada kakak tingkat atau kakak alumni yang lulus minta aja dikasih kayak format lampirannya, kita tinggal isinya ya gitu ya. Cuma nama, tempat lahir, alamat, kota, provinsi, universitas, tahun lulus, dan nomor sertifikat kompetensi. Terus nanti di bawahnya juga ada dengan ini tulisannya dengan ini menyatakan dengan sinya dan dengan kesadaran bahwa saya pernah mengucapkan sumpah janji. Nanti kita tanda tangan bawahnya, kita lampirkan ke
yang dikasih linknya tadi, jadi apa namanya berkas dari Kolegium Kolegium Indonesia itu ini, sertifikat Kedokteran kompetensi Indonesia pengajuan ya. ya. Ya, nanti kita jadi satukan di situ. Untuk Serkom jadi ya masih ya itu ya hitungannya ya. Iya, untuk Mas Serkom itu. Nanti udah jadi satu, kita urutkan sesuai berkas yang tertera di lembaran itu. Misalnya kalau nomor 1 harus urut sih kalau kemarin sertifikat apa namanya ijazah dulu, terus kemudian hafal spah, terus kemudian surat pernyataan. Yang paling depan itu ya itu tadi yang kita print dulu, yang berkas dari atau lembar dari Kolegium Kedokteran Indonesia itu tadi. Kita cek dulu namanya ya, namanya kalau salah langsung hubungi lokalnya aja. Jadi berkas juga harus kita samakan dengan ijazah dan lain-lain ya biar nggak salah dan ngulang lagi ya sebenarnya ya. Ya, kalau kurang kan ribet, berkasnya banyak. Iya. Ini kan kalau aku zaman dulu itu Serkom itu sekitar 2 minggu memang. Tapi kalau kamu karena pandemi ini 4 bulan ya jadinya ya. Nah mungkin ke depan-depannya bakalan lama juga ya untuk Serkom ini ya. Ya, tahu lagi. Mungkin kalau usahanya atau admin lokalnya dari bisa ngurus cepet ya mungkin bisa sih ya. Tergantung kitanya sih sama ya. Tergantung manusianya lah. Ini kan nanti misalnya kamu tadi 4 bulan tuh Serkom keluar, habis itu ngurus STR lagi kan. Nah, itu ngelanjutin lagi atau gimana tuh? Nah, udah lagi sama STR. Nanti setelah apa namanya itu Serkom kita kirim. Kemarin kebetulan pas yang angkatanku, yang sumpah dokter angkatanku itu dia minta diurusin admin lokal. Jadi admin uji kompetensi lokal ya. Tuh akhirnya kemarin berkasnya dijadiin satu map. Tiap map itu kita kasih nama sendiri-sendiri aja. Jadi nggak cuma satu. Jadi mapnya banyak, mapnya per orang. Terus kemudian kita serahkan ke admin lokal, dikirimlah ke Kolegium Dokter Gigi Indonesia. Setelah berkasnya dikirim, setelah diterima sama Kolegium, kita dapat email langsung dari Kolegium untuk melanjutkan atau registrasi selanjutnya ke surat tanda registrasi Indonesia atau yang disebut STR itu tadi. Untuk ngurus STR, nanti kita dapat alamat mail buat STR, link webnya. Terus nunggu berapa lama, Bro? Tinggal kitanya sih kalau misalnya udah diterima, nanti kan kita dapat nomor kode, paskode ya buat masuk untuk ngurus STR, masuk ke Konsil Kedokteran Indonesia ya. Kalau yang tadi kan KKI itu untuk alamat emailnya biasanya uji kompetensi drg@gmail.com biasanya yang ngirim itu. Terus nanti kita dikasih namanya paskode. Nah, nanti setelah kita masuk, ikutlah data buat ngurus STR. Aku juga tadi lupa ngejelasin bahwa Serkom ini kepanjangan dari sertifikat kompetensi, di mana itu adalah bukti bahwa kalau kita udah lulus sebagai dokter gigi ya dan terregistrasi. Dan kemudian untuk STR, surat tanda registrasi, ini adalah surat atau nomor registrasi di mana kita sudah dianggap menjadi dokter ya, bener nggak sih? Ya benar. Kalau STR ibaratnya legalitas kita lah ya. Sebagai dokter sudah legal, bukan lagi legal loh ya. Udah masuk namanya di KKI gitu kan ya. Jadi udah ketahuan ini udah dokter atau enggak gitu. Kalau dicek dokter itu nama dokternya nanti bakalan masuk gitu. Kamu kemarin berapa lama tuh STR-nya sampai rumah? Kan kalau nggak salah habis kita kirim data ya kita tinggal nunggu kan ya. Itu yang kalau pengalamanku yang saya itu uploadnya aja. Kan ribet tuh. Iya. Jadi kita harus ngompres, kalau kita scan ngompres. Dan kemarin itu nggak mau dimasukin PDF, harus filenya itu JPG. Foto ya. Gambar. Jadi lamanya itu pas ngompres itu. Setelah diupload, kan kemarin untuk STR itu kita masukkan data yang pertama itu ada KTP ya. Iya. KTP, terus kemudian surat pernyataan etika profesi dokter gigi yang tadi minta ke itu. Menurut tahun 2012 itu. Terus kemudian kita include ijazah dokter juga, kita siapkan ijazah. Terus nanti Serkom juga itu butuh juga dilampirkan Serkom ya. Kan nanti Serkom datang tuh sebelumnya kita ngurus STR. Kalau Serkom datang scan juga wis, baru kita ngelengkapin. Berapa lama, Bro? Serkom itu ya yang apa nih? Sampainya STR-nya tuh tadi ke rumah tuh setelah kamu masukin data ya kan. Nah, itu berapa lama kalau di masa pandemi ini? Katamu kan lebih cepat tuh. Kalau aku kemarin itu nggak sampai 1 bulan STR-nya udah sampai, alhamdulillah gitu loh. Aku sekitar 1 bulanan aja sama 1 bulan juga ya. Iya, katanya sih kalau di Jawa mungkin itu bakalan lebih cepat. Kemarin itu ada temen juga 1 minggu loh, Bro, udah dapat gitu karena aku dikirim ke Kalsel, jadinya agak lama gitu. Jadi
Mungkin karena lewat pos ya, prioritasnya mungkin agak sedikit beda gitu ya. Katanya tuh bisa juga diurus di Jakarta ya, bener nggak sih tuh? Iya, kalau mau ngurus sendiri sih lebih cepat ke Jakarta ya. Tapi kan kalau kita kemarin ada pandemi gitu kan ya jauh juga, Iya, terus juga jauh. resikonya juga Resiko ada. banget ya Jakarta. Iya, makanya ya udahlah ditunggu aja. Berapa lama bro STR kamu kemarin sampai itu? Kemarin 3 minggu lebih lah. 3 minggu ya Itu tadi ya? kalau STR-nya kamu itu kan wajib ya ngambil sendiri di kantor pos ya nggak boleh diambil Iya, tanpa wajib-wajib ya. surat materai kan ya. Iya. Materai kalau mau ngambil diambil pakai surat materai itu apa tuh namanya itu lupa aku. Gimana perasaan kamu waktu pertama kali itu STR datang bro? Seneng sih. Pikirannya kan kerja 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 gitu kan. Ya karena kalau nggak ada STR walaupun udah lulus kita nggak boleh ya kerja walaupun Benar. sudah dianggap dokter nih. Dan apalagi kalau lama Serkom dan STR-nya itu sampai jadinya kayak kamu tadi artinya 5 bulan dong nganggur ya bro. Ya benar nganggur tuh di rumah. Ya udah nekunin hobi tadi itu. Sepedaan itu ya. Kacau. Nah itu kan di STR tuh kalau nggak salah kemarin dalam surat itu dapatnya ada 1 STR dan 3 kopi ya. Ya benar. Tiga Sama lembar lagi STR-nya itu ya. dok. Apa itu? Lupa saya nih. Lembar pengembalian juga salah. Makanya dari kantor pos nanti setelah ngambil jangan lupa dicek dulu. Kalau ada salah langsung aja dikembaliin tanpa dengan biaya 15.000 kalau nggak kalau ngembaliin. Nanti kita kirim sini lagi gratis. Oh itu kalau ketukar gitu mungkin ya maksudnya ya? Enggak, maksudnya bukan ketukar. Kalau ketukar mungkin nanti yang tanggung jawab itu kantor pos. Kalau ya kayak misalnya nama sama nomor STR-nya salah, Iya. itu langsung aja bisa lapor ke sana, langsung dikirim balik ke KKI. Kirim lewat kantor pos, terus kita hubungi alamat emailnya juga dari KKI.id ya, .go.id atau konsul kedokteran ini. Soalnya kan nanti kalau kita udah ngurus masukin berkas itu, nanti kita langsung dapat nomor SR. Bisa kita cek. Terus kita pantau sampai mana. Biasanya gitu anak-anak kemarin. Iya, ada trackingnya ya. Rame. Ya, ada trackingnya. Udah dikirim. Padahal udah dikirim. Nah, baru di Jakarta padahal. Padahal baru Jakarta. Kemarin kamu dapat tuh langsung kamu cek nih. Aku enggak loh. Iyalah bro, dicek lah bro. Gimana sekolah lama ya? Aku kemarin nggak ngecek sih. Alhamdulillah sih nggak ada masalah nih. Nah itu STR kan tadi fungsinya buat praktek ya. Kita dikasih 3, artinya kita bisa bisa memakai 3 surat tanda registrasi tadi buat bikin surat izin praktek nih ya. 3 ya kan ya. Kecuali spesialis nambah 1 kan ya 4 ya. Iya. Kalau spesialis 4 ya. Udah kepake berapa bro nih STR-nya nih? Sudah kepake semua bro. Sudah kepake semua. Wah aku keras. Sama aku juga udah kepake semua nih. Nah ini kan kalau STR aja kan nggak bisa nih dipakai buat kerja masih. Kita harus bikin surat izin praktek kan. Nah kalau surat izin praktek ini kan syaratnya untuk praktek. Gimana tuh? Ya sih sebenarnya gini dok, sebenarnya kan kalau kita kalau nggak pengen kerja sama misalnya kalau klinik lain biasanya gini kliniknya. Biasanya ada orang tuh, ada dokter gigi yang dia sudah ninggal SIP-nya di situ. Berarti kan kita nggak usah bawa SIP lagi, cuma buat ganti shift-nya aja. Jadi nama penanggung jawabnya di situ, tapi bayarannya juga lebih kecil daripada kita nggak ninggal SIP loh ya. Kalau kita nggak SIP, fee-nya juga ada tambahan lah. Iya, itu yang biasanya sampai 4-5 ya praktekannya ya. Dokter gigi ganti juga dia. Bener itu. Iya. Gitulah. Kalau ngurus SIP nih ya, surat izin praktek kalau di Malang tuh sama nggak sih kayak di Kalsel? Aku dulu juga pernah ngurus bantu salah satu dokter di Kediri itu syaratnya ada yang unik. Salah satunya misalnya wajib mendapatkan izin dari praktek terdekat. Mungkin karena sudah terlalu rame sih ya. Kalau di Malang gimana nih? Kalau di Malang itu ada 2. Yang terpenting yang pertama itu kan pertama kali ya penting itu kita harus jadi anggota PDGI. Iya pastinya. Rekom PDGI. Praktek ya. Nanti rekom dari PDGI. Kita kenalan tuh sama ketua PDGI-nya biar tahu kita. Sama minta tanda tangan untuk mendirikan praktek tadi misalnya atau praktek jaga di klinik mana misalnya itu ya. Setelah itu
Nanti setelah kita dapat rekom dari PDGI, kita larilah ke, kalau di Malang itu ada 2 aja, ada di kabupaten sama di kota. Misalnya Batu sama Malang itu beda. Kalau yang di kemarin kan aku bukanya itu di Batu sama di kabupaten. Iya. Jadi beda, ngurusnya ada 2. Dua PDGI dong, Bro. Ya enggak. Kalau di Malang itu bisa 1 PDGI, tapi ngurusnya kan beda. Oh. SIP yang di kabupaten sama di mana itu? Batu. Di Kota Batu. Iya. Jadi gitu, ada 2. Kalau yang untuk praktek pribadiku kemarin itu, dia itu ngurusnya enggak di dinas kesehatan, kemarin ngurus di permodalan. Permodalan. Oh iya, kalau di Jawa masuk permodalan ya. Tapi lebih enak dinas modalan sih, Dok, buat ngurusnya surat izin. Jadi tanpa biaya dan ngurusnya juga cepat. Nanti dibikinin akun di situ, kita ngisi, kita input sendiri, kita tunggu selama 2 minggu, selesai dah SIP. Kalau mungkin ya kalau persyaratan untuk dia namanya SIP yang dibantu ya. Jadi tetap minta rekom puskesmas tempat sih. Kita ketemu kepala puskesmas tempat buat tahu kita ya. Terus ditanyain praktek mana dan lain lah. Supaya akrab aja ya. Iya. Terus kita sudah dapat rekom dengan dari kapnya puskesmas tempat. Habis itu kita lagi ke dinas permodalan. Kita store tuh kayak STR yang lampiran 1 itu ya. Biasanya anak-anak yang keliru itu malah yang asli dikasihkan. Padahal itu tuh. Iya tuh. Seharusnya lampiran 1 atau praktek yang mau praktek pertama kali itu lampiran 1. Kopi 1 ya kan? Praktek, ya lampiran 2 dan terusnya ya. Kemarin ada teman saya yang keliru itu. Iya. Yang asli malah dikasihkan. Nah, dia bingung akhirnya. Nah, itu juga walaupun terkadang kita nih bingung nih ngasih STR kita yang kopi aslinya itu, karena kan kita cuma dapat 3 nih seumur hidup. Kalau misalnya hilang atau rusak, itu harus pengajuan lagi kan. Nah, itu katanya sih bagusnya yang dikasihkan itu yang kopian aja hasil dari scanan, karena terkadang itu ada yang hilang juga loh, Bro, katanya di dinas itu yang nyimpan gitu. Banyak loh itu. Tapi kalau gitu kan mungkin ya pihak sana kan kalau dikasih gitu mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya. Iya. Enggak lampiran gitu. Cuma kalanya kan di situ. Iya, buat kita ini 3 nyawa ya sebenarnya untuk surat itu. Kalau buat mereka untuk dinasnya mungkin ya kita nggak tahu kan datanya ditaruh di mana gitu kan. Untuk keamanannya itu juga kita yang terkadang tuh mikir gitu loh. Lagian nggak mungkin juga kan kita bikin SIP yang keempat, karena kan pasti ketahuan karena semua udah terdata kan. Sekalian bikin pajak nggak kamu kemarin itu? Belum kok, belum. Kalau belum dapat gaji tetap dan itu belum dapat belum kerja gitu ya. Belum kok. Nggak apa-apa, belum ngurus nggak apa-apa. Oh iya. Beda lagi sama yang di Malang. Kalau yang di kabupaten lebih ribet soalnya ngurusnya ke dinas. Makanya nanti tiap daerah atau tiap kota mungkin untuk ngurusnya ada. Iya beda. Ya lumayan berbeda loh, Bro. Aku di sini di Kalimantan Selatan, kamu yang di Malang. Aku pernah juga bantu urus yang di Kediri itu. Untuk anunya beda-beda, dan di sini alhamdulillah sih lumayan nyaman. Cuman kita ke satu pintu sih, memang dia juga ngurus permodalan juga, tapi kemarin cuma ngumpulin berkas aja, kemudian mereka yang urus dan selesai, Bro. Tapi nggak online, nggak online kayak di Jawa. Kalau yang dokter bilang itu tadi itu ya, kalau saya kan yang kemarin buat praktek pribadi, jadi ngurus sendiri sih. Kalau yang di 2 klinik ini diurusin sama pihak klinik, cuma kita ngurus aja. Iya, itu yang enaknya ya kan ya. Iya. Itu ya pentingnya juga sih ya, dengan ngurus SIP kita terhubung ke PDGI juga ya akhirnya ya. Laporan jadi anggota. Jadinya kamu anggota artinya nih Kota Batu itu termasuk dari Kabupaten Malang ya. Jadi PDGI-nya cuman PDGI Malang aja, Bro. Nah, kalau PDGI Batu aku nggak pernah denger ya. Kalau PDGI itu jadi 1 sih kalau nggak salah, jadi di Malang. Tetap aja nanti 1 PDGI bisa kemana-mana. Kalau tahuku mungkin kalau nanti mau Surabaya tinggal bilang aja. Iya, setahuku mau pindah region gitu aja. Setahuku juga gitu. Kalau misalnya kita kerja di regio PDGI yang lain, kita juga harus tetap lapor gitu kan. Nah, tapi kita tetap di wilayah yang kita tinggalin gitu memang. Ini enaknya nih ya kan, kamu bikin praktekan sendiri nih. Ini enaknya bikin SIP dulu apa bikin klinik dulu nih? Kalau
mungkin kalau legalnya sih ya, kalau Iya. legalnya mending buat yang baru-baru nih Ya, siapin alat dulu dan lain-lain sambil jalan bareng lah. jalan bareng ya. Cari-cari sama ngurus IP kan. SIP nggak sehari jadi nggak mungkin, tergantung sana. Kalau pas rame kan bisa sampai 3 minggu misal. Kemarin aja SIP ku 2 minggu. Nah itu kemarin itu aku juga salahnya di situ tuh. Aku klinik dulu, bikin praktekan dulu, udah jadi baru ngurus SIP. Jadinya walaupun udah selesai ya 2 minggu nganggurnya bro. Memang harus barengan ya. Tapi kan gini, dokter, kalau seumpamanya kalau nggak pakai SIP ya, misalnya kalau mau bangun praktek dulu dan nanti ada pihak Dinkes survei, wah, nah Itu. kasus deh di PDGI, jeleknya Iya. gitu. Makanya jalannya bareng, enaknya gitu. Jadi nggak boleh memang ya kan, kalau kalau belum selesai udah buka praktek juga itu nggak boleh memang. Itu sih yang harus diketahuin memang untuk itu. Memang untuk Serkom, STR dan SIP ini terkadang kayak dari kita tuh masih banyak yang nggak tahu ya, karena pas kuliah dulu itu cuman gimana ya, nggak ada pengenalan dan bantuan untuk ngurus-ngurus seperti itu ya kan ya. Jadi kita memang menyesuaikan ya kan. Ya, ya. Jadi ya kemarin ya itulah nekat ya ibaratnya, kalau nggak tahu kan gitu ngadep sana sini. Aku aja salah, Batu itu di dinas permodalan malah aku ke Dinkes. Jadi salah, nggak tahu arah kan. Soalnya nggak ada yang ditanyain. Mungkin kalau mau tanya alumni pun beda jauh ya. Iya, Tanya, beda jauh kan. beda wilayah ya kan, juga kalaupun ini udah senior pasti tiap tahun beda kan ya lah. Kalau Mending kalau 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 aku dulu tuh ngecek di website loh bro. gitu. Soalnya ada yang telat kalau ngupload ke website. Iya Kalau sih. emang ping cepat ya mending dicek langsung aja. Tanya dulu ke Dinkes apa masih di Dinkes atau udah pindah dinas permodalan. Iya, Tanya gitu sih. harus benar-benar ke sana kemari sih kalau ngurus ini ya, karena memang beda-beda sih tiap tiap wilayah ya kan. Tapi lagi kalau seumpamanya nanti kita jaga di klinik ya, mungkin kita nggak mundur. Kalau untuk praktik pribadi, baru kita yang mundar mandir dulu. Iya itu yang kalau SIP buat praktekan pribadi, ini yang wajib tahu ya kan. SIP kemarin itu kan 2 minggu nih selesai, jadi langsung buka praktek dong bro. Nah, alatnya udah tak beli, belumnya ngurus SP, jadi tinggal pasang. Kita SIP jadi 2 hari selanjutnya udah Buka ya, enak. Emang paling enak kan barengan ya kan ya. Iya, nyicil lah, ibaratnya nyicil dulu. Iya, pelan-pelan. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa deh sambil ngomongin santai lagi ya, masalah kayak persiapan buka praktek gitu kan, praktek pribadi. Siap. Kita khusus bagian yang kan masih banyak nih yang nggak tahu juga, terkadang kayak pembuangan limbahnya gitu kan. Betul. Itu banyak banget loh, kemarin aku juga bingung tuh waktu pertama-tama bikin tuh. Jadi ada nanti ada ya, nanti beda daerah kan beda nanti. Iya. Kalau soalnya itu benar. Itu mungkin kita bisa bikin sesi lain deh nanti ya kan, kita bahas dari persiapan alat apa dan bahan apa yang diperlukan nih buat kita praktek, terus tadi yang kapan yang tepat waktu bikin SIP, itu asik juga tuh nanti tuh. Ya benar. Ya limbah di mana, terus bahan dari apa aja, boleh tuh. Boleh itu, nanti kita bikin lagi sesi baru dok ya. Iya. Kita hari ini bahas Serkom, STR dan SIP aja dulu nih. Kalau untuk Serkom, STR dan SIP kira-kira ada tambahan lagi nggak sih dok nih? Setahu saya gitu sih pengalaman saya. Sebenarnya sedikit aja sih ya pembahasannya, tapi pada saat ngelakuinnya rada ribet ya memang. Iya, sebenarnya sih tergantung kitanya yang minta cepat atau gimana. Kalau kita misalnya koordinir alumninya dia lama, makanya Serkomnya juga lama. Kalau kemarin kan anak-anak mintanya cepat, jadi harusnya ya cepat. Kalau jalannya cepat makin cepat. Jadi kesimpulannya ya kan, habis lulus UKMP itu langsung bikin sumpah ya kan, langsung urus Serkom. Serkomnya datang langsung urus STR ya kan ya. Ya benar. STR jadi tanggung SIP langsung kerja deh. Memang nggak semudah itu. Iya. Kan dokter ini kan ngalamin kan. Iya, itu berat bro. Cari. Apalagi mungkin kayak di Malang tuh udah rame banget ya untuk dokter giginya, jadi ya. Iya. Itu deh yang susah itu, cari tempat lokasi buat praktek yang ramai itu susah. Babat alas itu emang susah. Iya, babat alas pertama kali susah.
kita ya Ah, buka rame gitu. ternyata enggak seperti yang dibayangkan ya kan. Iya, benar. Apa mungkin ada juga nih dokter gigi yang tanpa STR juga akhirnya STR-nya nggak kepake karena pakai STR dokter gigi lain yang ada di klinik tuh mungkin juga ada ya sebenarnya ya. Ada sih banyak. Tapi biasanya kalau gitu itu kalau di sini biasanya dokter pengganti sih. Iya dokter Tetap pengganti gitu ya. ya. Tapi kalau seumpamanya mau kerja sama BPJS kan ya harus SIP. SIP Iya. kita ditahan sana kan. Iya memang khusus BPJS nih SIP penting banget kan. Kalau enggak ya nggak dapat. Udah habis sih ya, nggak ada lagi yang bisa kita bahas nih di Serkom, STR dan SIP. Iya, Memang Serkom SIP. memang ya sebenarnya segitu-gitu aja sih. Cuman di waktu kuliah dulu nggak ada informasi, nggak ada yang ngasih tahu. Cuman ngasih tahu Serkom itu apa, STR itu apa, SIP itu apa. Cuman nggak ngasih tahu prosesnya. Padahal itu penting banget loh ya. Kenapa kok nggak Iya, iya benar. dibahas gitu? Anu Kemarin kan dari yang waktu kita ujian cuma dikasih tahu gitu ya. Misal SR yang apa, cuma Iya. Serkom yang apa, IP yang apa. Mm-mm. Cuma gitu aja kan. Enggak dikasih tahu alurnya. Makanya kita blank. Beleng. Apalagi kita yang baru lulus kan malu tanya sama dokter gigi senior juga kan nggak enak. Iya. Kalau dokternya enak sih nggak masalah ya. Iya makanya nih aduh. Itu deh. Mau ke PDGI kan nggak bisa juga bro karena pas kita ngurus SIP baru kita masuk ke PDGI-nya kan. Jadi kita juga masih nyari-nyari ketua PDGI. Aku juga dulu kemarin apalagi kan pindah daerah nih, aduh bingung juga nyari tempat kerja. Udah dapat tempat kerja terus bingung PDGI-nya di mana karena kan daerahku kabupatenku kan lumayan luas nih. Ya. Ternyata nggak nyangka kalau ketua PDGI-nya adalah dokter gigi yang mau tak gantikan di puskesmas itu juga itu juga tidak ya enak sih tapi juga terkejut gitu loh kan dokter gigi baru tapi nggak tahu PDGI-nya. Nah, itulah jadi kasihan juga sih buat dokter gigi baru itu bingung terkadang tuh. Iya, bingung Ya. mau jalan mana. Iya, mudahan aja nih bincang-bincang kita nih cukup membantu lah ya, biar yang Mungkin bingung-bingung. nanti kalau ada pertanyaan bisa DM atau siapalah bisa tanya ke dokter Yes. Iza atau ke saya bisa. Iya, bisa lah kan. Tanya Kita lagi. asik-asik aja gitu kan. Tidak ada senioritas ya kan ya dok ya. Iya, santai aja. Ya kita akhiri mungkin ya pembahasan kita. Mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas tentang awal mula praktekan tadi ya baru tahu itu. Terus juga masalah mungkin yang lain-lainnya tentang dunia kedokteran gigi nanti bareng Dokter Adrian. Ya terima kasih banyak dulu Dokter Adrian. Maaf ganggu Ya, sama-sama dok. ganggu waktunya ini ya. Alhamdulillah dok, santai dok. Iya, oke, terima kasih banyak lagi. Saya Iya, ucapkan dok. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.